Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait perkembangan seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana ada beberapa pertanyaan yang masuk ya teman, baik itu di kolom komentar YouTube ataupun di Instagram. Yang kurang lebih inti pertanyaannya ini seperti ini teman. Apakah benar di ujian seleksi P3K tahap kedua ini akan lebih berat ketimbang di ujian seleksi P3K tahap pertama? Nah, di sini admin akan membuktikan ya teman, akan membuktikan berdasarkan aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Dan nanti teman-teman bisa menilai sendiri apakah akan lebih mudah ataupun akan lebih berat. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, langkah pertama di sini admin akan membandingkan terlebih dahulu ya teman, aturan di ujian seleksi P3K tahap pertama dengan aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kita lihat aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, ini dia teman, aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut, yaitu THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi di tahap pertama ini hanya diikuti oleh guru honorer negeri saja, baik itu THK 2 maupun non-THK 2. Ini untuk ujian seleksi P3K tahap yang pertama, ayat 1. Kemudian kita lihat aturan di ujian seleksi P3K tahap kedua dan juga di ayat 1. Kita lihat. Nah, ini dia teman. Di ujian seleksi P3K tahap kedua, pelamaran untuk seleksi kompetensi tahap 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus di seleksi kompetensi tahap pertama, kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus di seleksi kompetensi tahap pertama, dan yang ketiga yaitu guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Nah, jadi berdasarkan ayat yang pertama ini sudah ada tambahan pelamar ya teman, yaitu guru swasta dan juga lulusan PPG. Dan ini artinya saingan tambah banyak ya teman, ini untuk ayat 1. Kemudian kita lihat yang ayat kedua. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Kemudian yang B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dan yang C, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, untuk ujian seleksi P3K tahap pertama di ayat yang kedua, ini ada aturan yang kurang lebih aturannya mengunci ya teman. Aturannya mengunci bagi guru honorer di sekolah induk yang membuka formasi. Nah, jadi ini tidak bisa dilamar oleh guru honorer dari sekolah lain. Kemudian kita lihat teman-teman, aturan di tahap kedua di ayat yang kedua. Nah, jadi ini dia teman-teman, aturan di tahap yang kedua. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCSN. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCSN. Nah, jadi sistem mengunci formasi di tahap pertama, ini di tahap kedua sudah tidak diterapkan lagi teman, ataupun sudah dihilangkan. Ini terbukti pada pasal 33, yang mana sistem mengunci seperti tahap pertama ini sudah dihilangkan ya teman. Jadi pelamar ini hanya memilih kebutuhan ulang. Nah, jadi intinya di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, semua guru honorer ini bisa memilih formasi di mana saja teman, walaupun sudah ada guru honorer di sekolah induknya. Jadi tidak ada aturan seperti itu lagi di tahap kedua ya teman. Jadi guru honorer ini bisa mengambil di mana saja asalkan masih dalam satu daerah kewenangan. Untuk TK, SD, SMP ini daerah kewenangannya adalah kabupaten atau kota, dan SMA atau SMK ataupun SLB ini daerah kewenangannya adalah provinsi. Jadi masih dalam satu daerah kewenangan. Nah, jadi ini bisa diartikan di ujian seleksi P3K tahap kedua nanti teman-teman ini akan bersaing sesama guru honorer di satu kabupaten atau kota. Jadi seperti itu. Untuk ujian seleksi P3K tahap pertama ini kan hanya bersaing dalam teman sekantor ya teman. Di ujian tahap kedua nanti maka teman-teman akan bersaing dengan guru honorer dalam satu kabupaten atau kota yang sama. Jadi seperti itu. Dan berdasarkan dua aturan yang berbeda ini, saya rasa teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri apakah di tahap kedua ini akan lebih mudah ataupun akan lebih berat. Dan untuk memudahkan, di sini admin sudah membuat simulasi ya teman berdasarkan aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021.
Nah, ini dia teman-teman sesuai aturan Permenpan RB, yang mana di sini misalkan ada salah satu sekolah, kita anggaplah SDN Peter Pan, yang mana di SDN Peter Pan ini membuka dua formasi. Dan ada dua guru honorer yang mengajar di SDN Peter Pan tersebut, yaitu guru honorer A dan juga guru honorer B. Dan berdasarkan aturan di tahap yang pertama, maka guru honorer A dan guru honorer B ini akan mengunci dua formasi di SDN Peter Pan ya teman. Dan guru honorer swasta dan juga lulusan PPG, yaitu guru honorer C dan D di tahap pertama ini tidak bisa mengisi formasi di SDN Peter Pan ini karena sudah ada aturan mengunci. Jadi seperti itu. Dan misalkan di ujian seleksi P3K tahap pertama, guru honorer A dan guru honorer B ini dinyatakan tidak lulus, teman-teman. Tidak lulus menjadi ASN P3K di tahap yang pertama. Nah, untuk ujian di seleksi P3K tahap kedua, maka formasi di SDN Peter Pan ini akan dibuka kembali, teman. Akan dibuka kembali dengan aturan yang berbeda, yaitu aturan di tahap yang kedua yang sudah kami jelaskan di awal. Yang mana untuk aturan di tahap yang kedua ini sudah tidak ada sistem mengunci seperti di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, jadi guru honorer C ini ataupun guru honorer swasta dan juga lulusan PPG ini sudah bisa memilih formasi di SDN Peter Pan ini, teman, walaupun ada guru honorer dari sekolah induknya. Karena aturannya seperti itu di tahap kedua. Jadi, semua guru honorer ini bisa mengambil asalkan formasi tersebut masih belum terpenuhi ataupun masih ada formasi yang kosong. Jadi, jika si C dan si D ini melamar di SDN Peter Pan, maka nantinya akan bersaing nih teman. Akan bersaing, 4 guru honorer ini akan bersaing. Dan pelamar yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik, maka dia akan lolos di SDN Peter Pan tersebut. Jadi seperti itu teman, berdasarkan aturan Permenpan RB. Jadi saingannya di ujian seleksi P3K tahap kedua ini tambah banyak teman. Tambah banyak karena ada tambahan dari guru swasta dan juga lulusan PPG. Dan untuk ujian seleksi P3K tahap yang ketiga, ini aturannya kurang lebih sama teman-teman dengan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Bedanya untuk ujian di seleksi P3K tahap ketiga ini lebih luas lagi teman-teman, yaitu bisa keluar daerah ataupun bisa keluar provinsi. Jadi semua guru honorer ini sudah bisa mengambil di mana saja asalkan ada formasi yang belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Dan apabila nanti setelah ujian seleksi P3K tahap ketiga ini masih ada formasi yang belum terisi ataupun masih ada formasi yang kosong, maka nantinya akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong, teman-teman, yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Pengisian formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan atau dioptimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang tidak lolos P3K di tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, namun dia lolos passing grade, maka nantinya guru honorer tersebut akan di-ranking kembali, teman, dan yang berperingkat terbaik, maka dia akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Nah, jadi pengisian formasi kosong ini dilakukan setelah tahap yang ketiga, ya, teman, bukan di tahap yang pertama. Jadi seperti itu ya, teman, aturan di ujian seleksi P3K tahun 2021 ini. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.